Oke, kita lanjutkan ke materinya. Jadi seperti di awal perkuliahan dulu saya sudah sebutkan, sudah jelaskan bahwa teori graf ini juga digunakan di dalam ilmu komputer. Makanya anak-anak TI, teknik informatika, sistem informatika, semuanya pasti akan belajar tentang matematika diskrit dan juga belajar tentang kalkulus. Kenapa bisa seperti itu? Nah, secara tidak langsung di sini kalian bisa melihatnya. Kalau di komputer itu kan dia menggunakan bilangan kode ya, kayak 01012, hanya kode-kode seperti itu. Nah, ini yang dikatakan itu seperti itu, bisa dikatakan seperti ini. Ini apa sih namanya? Ini adalah matriks. Baik, kita mulai. Penyajian graf dalam komputer. Ada beberapa cara untuk menyajikan sebuah graf di dalam komputer. Matriks adalah cara yang sering digunakan. Ada dua matriks yang akan digunakan, yaitu pertama adalah matriks berhubungan langsung atau adjacency matrix, dan matriks keterkaitan atau incidence matrix. Misalkan ada sebuah graf G dengan VG-nya itu adalah ini titiknya, kemudian dia berhubungan langsung dari G adalah matriks bujur sangkar berordo n, di mana AG-nya itu sama dengan AIJ, di mana elemen AIJ-nya itu menyatakan banyaknya sisi yang berhubungan dengan titik V-nya ini tadi. Oke, contohnya di sini ada sebuah graf dan cara menyajikannya adalah seperti ini. Kita tulis semua titiknya ya, kemudian yang berhubungan kita tulis berapa banyak dia berhubungan, yang tidak berhubungan kita tulis 0 saja. Contohnya V1 dengan V1, dia tidak berhubungan, tidak ada loop dan tidak ada yang lainnya, kita tulis dengan 0. Kemudian 1 dengan V2, kita tulis 1 karena ada satu sisi yang berhubungan. Kemudian V1 dengan V3, V1 dengan V3 tidak ada. V1 dengan V4 tidak ada juga. V4 mana? V4 tidak ada juga. Kemudian V1 dengan V5, V1 dengan V5. Nah, di sini kita lihat ada 3 sisi yang menghubungkan, berarti kita tulis di sini ada 3. Nah, yang menariknya adalah V4 dengan V4. V4 dengan V4 dia sendiri. Dia ditulis 1. Oke? Karena memang ada satu sisi. Nah, seperti ini. Jelas ya? Kemudian kalau misalkan kita mau pelajari lebih lagi di sini, misalkan graf G itu mempunyai n buah titik. Jadi di sini ada sebanyak n buah titik. Kemudian S itu adalah sisi, yaitu S1 sampai En. Matriks keterkaitan atau incidence matrix dari G adalah matriks Mg sama dengan Mij berordo n kali S, di mana kalau misalkan dia sisinya tidak terkait kita tuliskan dengan 0. Kalau 1 itu dia terkait tapi dia bukan gelung. Kalau 2 dia itu terkait dan dia merupakan sebuah gelung. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Contohnya ada di sini. Saya dekatkan ya. Oke. Jadi di sini kita lihat V1 ya, ini adalah titik dan E-nya ini adalah sisi. V1 dengan E1, V1 dengan E1. Tadi ciri-cirinya adalah kalau gelung dia ditulis 2, kita tulis 2. V1 dengan E2, V1 dengan E2, E2 mana? Nah, ini 1, kita tulis 1 karena dia ada hubungannya. V1 dengan E3 ada hubungannya, V1 dengan E4 ada hubungannya, V1 dengan E5 nggak ada ya, nggak ada hubungannya nih, jauh nih, kita tuliskan 0. Kemudian V1 dengan E6 di sini nggak ada nih, jauh, apalagi dengan E7 juga. Seperti itu. Kemudian yang lainnya kita ambil secara acak aja, misalkan titik V4 ya dengan E5, V4 dengan E5. V4 mana?
V4 di sini, E5-nya di sini jauh, tidak ada berhubungan. Kita ambil acak lagi, V3 dengan E4. V3-nya mana? V3-nya di sini, E4-nya ada terhubung satu, kita tulis dengan 1. Jadi cara membedakannya bagaimana? Fokusnya adalah kalau di sini tadi dikatakan bahwa ada dua matriks. Yang pertama adalah matriks berhubungan langsung, yang kedua adalah matriks keterkaitan. Ini adalah sebuah matriks berhubungan langsung yang fokusnya kita adalah di titik-titiknya saja. Ini sebuah titik dan ini sebuah titik. Sedangkan untuk matriks keterkaitan, di mana ada ketentuannya, kalau misalkan dia tidak ada keterkaitannya ditulis 0, kalau keterkaitannya 1 tanpa gelung ya, dia bukan gelung itu 1, tapi kalau gelung dia tertulis 2. Nah, contohnya ini tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan matriks apa tadi? Matriks keterkaitan, berarti di sini yang difokuskan adalah titiknya dan ini adalah sisinya. Oke, seperti itu. Latihan soal ini juga sudah kalian kerjakan. Kalau memang pekerjaannya kemarin ada yang salah-salah sedikit, boleh dikoreksi, boleh dikirim ulang dan lain sebagainya. Oke.